Bismillahirrahmanirrahim. Fenomena ustadz dadakan. Dan ini banyak. Atau bahasa lainnya ustadz Google. Jadi bahasa ini sering kita dengarkan ya. Ustadz dadakan atau ustadz Google. Baik. Awalnya mungkin bagus niatnya. Ya, awalnya tulus, ikhlas, ingin menyebarkan ilmu agama lewat media sosial, lewat Facebook, Instagram, WhatsApp dan seterusnya. Akhirnya beberapa orang awam menilai, yang namanya orang awam ya, kalau lihat tulisan, Masya Allah. Iya. Dia lihat ini seorang berilmu. Mungkin ini kayaknya ustadz ini. Ya. Baik. Sehingga seorang kadang menyangka bahwa dia adalah ustadz rujukan masalah agama. Padahal beberapa tulisan atau status yang dia buat cuma copy paste saja. Iya. Dia copy-copy dari punyanya orang ya. Iya. Padahal kalau dilihat mungkin dia belum pernah belajar bahasa Arab. Dia belum belajar Rusulugo, Muyassar, Tuhfah, Mutammimah, Qatrun Nada, Alfiyah Ibnu Malik, banyak bahasa Arab banyak ya. Dia belum pernah belajar, tapi di media sosial dia jadi Syekhul Islam. Iya. Sehingga orang melihat, apakah itu orang awam, dan tidak jarang yang melihatnya adalah akhwat. Sehingga dia menyangka bahwa ini adalah apa? Ustadz. Ya kan? Akhwat berkata, Masya Allah Ustadz. Ya kan? Teruskan faidahnya. Tambah faidahnya. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan ya Ustadz. Naam, anti jazakallah khair. Ya kan? Ya syukran Ustaz, semoga bermanfaat Ustaz. Naam, insyaallah. Orang enggak sadar ini. Iya. Sehingga kadang dia ditanya. Dia jawab, kalau dia tidak tahu jawabannya, cari di Google. Apa hukumnya ini? Google itu enggak ada wallahu alam. Belum pernah tercetak di Google. Di Google itu apa antum tanyakan, dia akan keluarkan jawaban. Dan ilmu bukan di situ. Sumber ilmu bukan di situ. Tapi sumber ilmu ada pada para ulama. Ditanyakan ke mereka. Makanya banyak orang rusak gara-gara HP ini. Dia sangka segala perkara ada di situ. Jangankan Google, ikhwani fillah. Kitab yang sudah jelas penulisnya Imam Al-Bukhari misalnya. Ya kan? Imam Muslim misalnya. Imam Ahmad misalnya, jelas ini kitabnya ulama yang tulis. Antum baca sendiri, antum tersesat. Iya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Man kana kutubuhu syekhuhu kana akhta'uhu aktsar min sawabi." Barang siapa yang kitabnya menjadi gurunya, maka kesalahannya lebih banyak dibandingkan benarnya. Kerusakannya lebih banyak. Maka buku ini meskipun ditulis oleh seorang alim, antum butuh guru untuk mempelajarinya, untuk masuk ke dalam pintu-pintunya, antum butuh guru. Ya, gimana lagi kalau kita masuk di internet langsung jadi tanya Ustadz Google misalnya. Maka hendaklah kita berhati-hati. Ya, hendaklah kita berhati-hati. Dan berbicara atas nama agama, ini adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Ya, dan jangan sampai kita menjadi tempat orang itu bertanya sedangkan kita bukan ahli di dalamnya. Dan orang yang ditanya juga ini, ya, kadang dia boleh menjawab sesuai dengan sekadar apa yang dia ketahui. Bukan semua permasalahan boleh dia jawab. Ada permasalahan yang memang butuh orang yang lebih layak menjawabnya. Makanya datang seorang alim di negeri Madinah, datang di negeri Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau duduk di majelis dan beliau ditanya sebuah pertanyaan. Apa dia jawab? Sesungguhnya saya tidak pantas berfatwa di sini, sedangkan di negeri ini masih ada Imam Malik. Ya, kalau kita kan tidak. Sini tanya saya. Saya yang paling tahu itu. Biar saya yang jawab. Maka seorang penuntut ilmu itu harus tawadu. Harus tawadu. Iya. Tanyakan kepada orang yang paling layak. Bahkan di zaman para sahabat,
Ada di antara mereka yang ditanya satu pertanyaan, sebenarnya pertanyaan ini bisa dia jawab. Tapi dia berkata, tanyakan kepada fulan. Didatangi oleh si fulan, dia berkata, tanyakan fulan. Akhirnya ditanyakan fulan, tanyakan ke fulan. Akhirnya pertanyaan itu kembali kepada orang yang pertama. Gak ada yang mau menjawabnya. Kenapa? Karena mereka merasa cukup yang lainnya mencukupi dia. Tapi kita di zaman ini berbeda ya. Apalagi kalau yang bertanya itu akhwat. Fitnah luar biasa ini. Di zaman kita, ikhwani fillah. Dan kita tidak akan mungkin lepas dari yang namanya seperti ini. Apalagi kalau orang dikenal pengurus dakwah, pegiat dakwah. Dan tidak jarang juga pegiat dakwah itu terjatuh dalam kesalahan fitnah ini. Fitnah wanita ini tadi. Fitnah ustadz dadakan. Tidak jarang yang terjatuh dalam fitnah seperti ini. Iya, makanya perlu kita jaga yang seperti ini, ikhwani fillah. Karena Allah Ta'ala berfirman, Kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal bagi bighairil haq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di dalam ayat ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Allah Ta'ala mengurutkan dosa yang pertama, yang kecil, kemudian dosa yang lebih besar, kemudian dosa yang lebih besar, sampai kepada dosa yang paling terbesar. Diurutkan dalam ayat ini. Apa dosa yang pertama yang Allah sebutkan? Qul innama harrama rabbiyal fawahish. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan dosa al-fawahish. Apa yang tampak maupun dosa keji yang tersembunyi. Wal isma wal bagi. Ada dosa yang lebih berat dibandingkan ini. Namanya dosa melampaui batas dan dosa kezaliman. Ya. Ada yang lebih besar dibandingkan dosa ini. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan. Yaitu kalian berbuat apa? Syirik. Dan ada di atasnya lagi kata Imam Ibnu Qayyim. Apa itu? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Antum berkata atas nama Allah apa yang antum tidak ketahui. Itu dosanya berat. Apa maksudnya seorang berucap atas nama Allah yang antum tidak ketahui? Berbicara tentang Allah, tentang nama-nama dan sifatnya, berkaitan dengan Allah Ta'ala, atau berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Ya, berbicara atas nama agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa ilmu. Hendaklah setiap muslim, apalagi kalau dia adalah seorang penuntut ilmu, masing-masing pasti memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda. Ya kan? Makanya kadang kita tuliskan faedah, dari faedah yang sangat bagus. Kadang di antara penuntut ilmu itu punya pandangan yang berbeda. Kadang dia punya pendapat berbeda. Tapi yang paling terbaik di antara mereka adalah yang paling tawadu. Yang paling tawadu di antara mereka. Yang tahu kadar dirinya. Ya'lamu qadra nafsi. Orang yang paling baik di antara mereka adalah orang yang paling tahu kadar dirinya. Dia paling pantas menempatkan dirinya di mana. Iya, padahal kita tahu kadar diri kita, ikhwani fillah.